teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman sehat dan bahagia ya. Nah, kali ini Kak Wafa bersama dengan Kak Jihan, Halo semuanya. Kak Rizky, Halo semuanya. Kak Desi, halo teman-teman, dan Kak Wanda. Halo teman-teman. Nah, kali ini kami ingin membawakan sebuah cerita berjudul Ramuan dari Kebun Nenek. Cerita ini ditulis oleh Dini Wetamam dan ilustratornya adalah Verlina Gunawan. Dan cerita ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Teman-teman sudah siap untuk mendengarkan cerita kali ini? Coba kasih 2 jempolnya kalau teman-teman sudah siap. Yeay, good job. Kalau gitu, yuk kita sama-sama simak ceritanya. Ramuan dari Kebun Nenek. Sekapur sirih. Warisan budaya Indonesia sangat kaya. Salah satunya adalah ramuan tradisional. Dulu, nenek moyang kita menggunakan bahan-bahan alami untuk mengobati penyakit. Ramuan-ramuan itu disebut jamu. Disebut apa, teman-teman? Jamu. Benar sekali. Jamu dibuat dari berbagai jenis bahan yang berasal dari rintang atau akar-akaran, batang, buah, daun, atau bahkan bahan lainnya yang berasal dari hewan, seperti telur atau madu. Nah, teman-teman, hewan apa yang bisa menghasilkan madu? Lebah, benar sekali. Nah, nenek juga membuat ramuan untuk gendis. Yuk, mari kita baca bersama. Di suatu sore, kita lihat nenek dan gendis sedang berada di halaman. Nenek sedang asyik berkebun dan gendis sedang asyik bermain lari-larian dengan kincir-kincirnya. Tapi teman-teman, tiba-tiba, aduh, perut gendis sakit, Nek. Nenek yang mendengarnya kemudian menghampiri gendis, lalu membawanya untuk berbaring karena nenek ingin melihat kondisi gendis. Coba, mari nenek lihat. Lalu kemudian, Ini masuk angin, gendis. Berbaring dulu ya. Nanti nenek buatkan sesuatu. Sedang apa, Nak? Bau. Membuat beras kencur, gendis. Untuk mengobati perut yang sakit. Ada cacing, Nak. Cukup jahe dan kencurnya. Ayo bersih-bersih dulu. Teman-teman, nenek dan gendis menuju ke rumah untuk bersih-bersih. Setelah bersih-bersih, mari kita ke dapur. Beras disangrai hingga kecoklatan. Di sini nenek dan gendis mulai memasak nih teman-teman. Yuk kita dengerin cerita selanjutnya. Nah, pertama-tama kencur ditumbuk bersama dengan adas, kedaung, dan beras sangrai. Teman-teman, apakah teman-teman tahu kencur itu apa? Kemudian adas itu apa ya? Dan kedaung itu apa? Jadi, kencur itu adalah rempah-rempah yang bentuknya lebih kecil daripada jahe.
Aromanya khas sekali. Kemudian, adas adalah biji. Bijinya itu seperti padi. Fungsinya untuk obat atau bumbu masak. Kemudian, ada juga kedaung. Kedaung adalah biji berwarna hitam yang seperti petai itu loh. Nah, jadi setelah itu, teman-teman harus menumbuk kencurnya bersama dengan adas, kedaung, dan beras sangrai. Setelah itu, jangan lupa ya, teman-teman juga harus menggeprek jahenya hingga menjadi gepeng. Nah, sambil menunggu, teman-teman bisa mengiris gula aren sehingga tipis sekali. Nah, lalu jangan lupa teman-teman juga bisa merebus jahe dan gulanya sehingga menjadi suatu minuman. Setelah hangat, air jahe dan gulanya jangan lupa ya dicampur dengan tumbukan kencur dan beras sangrai. Setelah itu, campuran semua bahan tadi silakan disaring. Diminum ya, agar angin di perut gendis keluar. Gak enak, Nek. Kalau dihabiskan, nanti Nenek beri air gula. Kemudian, dihabiskanlah minuman itu oleh gendis. Perut gendis sudah nggak sakit, Nek. Lain kali kita buat jamu temulawak ya. Wah, ternyata pada akhirnya gendis senang sekali setelah minum ramuan atau jamu yang sudah dibuatkan oleh nenek. Begitulah akhir cerita dari yang sudah kakak-kakak sampaikan. Nah, dari teman-teman, kira-kira apa sih pesan yang bisa didapatkan dari cerita yang sudah disampaikan? Ya, betul. Salah satunya kita bisa belajar bahwa banyak sekali rempah-rempah yang dimiliki oleh Indonesia. Mungkin teman-teman bisa sebutkan apa saja tadi rempah-rempahnya? Ya, ada jahe, ada adas, ada kencur, kemudian juga ada temulawak. Ya, betul. Meskipun rasanya pahit, tapi jamu itu punya manfaat untuk kesehatan. Salah satunya tadi dapat menyembuhkan masuk angin yang dialami oleh si gendis. Nah, mungkin dari kakak-kakak yang lain ada pesan yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, mungkin bisa diakhiri ya teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita ramuan dari nenek yang sudah kami bacakan sore hari ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.